Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas sebelum kita. Apa itu aktivitas sebelum kita? Belajar dan mengajar. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semua keselamatan kepada keluarga, sahabat dan kepada umat beliau yang terus menerus mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, anak sekalian saya cinta dan membanggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Nah, itu yang tentu saja Bapak harapkan. Ya. Seperti biasa kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa. Ya, ke kelas ke depan. Memimpin teman-temannya. Siap. Nabi salam. Baik, anak sekalian saya cinta dan banggakan. Pada pertemuan kita hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita di tema 7. Ya, ini tema 7 ini kebanyakannya membahas penjajahan di Indonesia. Membahas perjuangan para pahlawan juga, para pahlawan menentang para penjajah. Sebelum itu ada yang masih ingat materi yang lalu di tema 6 tentang konduksi atau bahan-bahan konduktor. Siapa masih ingat bahan-bahan konduktor? Rizky masih ingat bahan-bahan konduktor? Ini bahan-bahan yang sering kita gunakan, sering kita lihat, bahkan sering kita gunakan. Coba siapa masih ingat? Ya, coba di apa saja bahan-bahan konduktor? Besi. Ya, Besi. ya besi, apa lagi? Tembaga. Ya, besi, tembaga. Kemudian ada juga namanya bahan isolator. Yang mana itu bahan isolator? Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, kalau konduktor tadi bahan yang mampu menghantarkan panas. Kalau isolator bahan yang tidak mampu menghantarkan panas. Apa contoh bahan isolator? Kayu, plastik, kain, dan lain-lain. Baik, anak sekalian yang saya cinta dan banggakan, kita akan masuk
ke tema 7 ya. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Silakan buka buku paket halaman 4. Buka buku paket halaman 4. Ini pembelajaran 1 di tema 7. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Jadi kita sebelumnya kita perlu tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penjajahan di Indonesia. Faktor-faktor penjajahan atau faktor-faktor pendorong penjajahan samudra di Indonesia. Nah, ini masalah penjajahan. Saya yakin aku sekalian sudah sering mendengar, sudah memahami bahwa negeri kita pernah terjajah, sering disampaikan oleh pembina upacara. Dan saya yakin di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang penjajahan. Baik. Nah, apa tujuannya tadi? Saya akan mencoba model atau media pembelajaran yang baru. Media pembelajaran yang baru yang saya harapkan akan menghilangkan atau mengurangi kejenuhan anakku sekalian. Biasa jenuh toh? Kalau saya kebanyakan menjelaskan jenuh toh, mengantuk atau sebagainya. Kali ini kita akan memahami materi melalui games. Penasaran? Kita lihat bersama. Saya sudah menyediakan apa namanya ini? Ini apa namanya? LCD proyektor. Laptop. Nah, di layar monitor di hadapan kalian. Silakan perhatikan. Ini salah satu, jadi perlu kalian ketahui anak sekalian, World Web. Ini salah satu situs yang memiliki banyak fitur, yang fitur games yang bisa digunakan di dalam pembelajaran atau bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Sini ada banyak. Salah satunya teka-teki silang. Kita langsung saja. Teka-teki silang atau TTS. Ada yang pernah mengisi TTS? Di mana? Ya, ada di HP juga ya. Ada juga dalam bentuk buku. Tapi kan untuk zaman sekarang kebanyakan kita ya mengisi atau melihat TTS di HP. Kalau di zaman saya dulu waktu masih SD, kita di buku karena belum ada Android, belum ada iPhone dan yang lainnya, fasilitas yang lainnya. Menjadi cuma buku. Di sini di kotak-kotak ini berisi pertanyaan berkaitan dengan faktor pendorong penjajahan di Indonesia. Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaan di balik kotak ini. Tahu kan sistemnya teka-teki silang? Tahu? Kita menjawab sesuai kotak yang disediakan. Baik, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, 3 kelompok. Kelompok 1 Patut dan kawan-kawan. Kelompok 2 Caca dan kawan-kawan. Kelompok 3 Silva dan kawan-kawan. Saya boleh saya sebutkan namanya satu persatu ya. Ya, baik.
Kelompok 1 adalah terdiri atas 5 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang. Nah, di sesi 1 setiap kelompok akan diberi kesempatan menjawab, akan diberi satu pertanyaan, masing-masing satu pertanyaan. Nah, ketika mampu menjawab dengan benar dapat 50 poin, menjawab salah dapat pengurangan poin. Nah, itu di tahap 1 atau di sesi 1. Di sesi kedua atau di babak kedua, ini babak perebutan, akan ada 3 pertanyaan. Akan ada 3 pertanyaan. Kalian akan berebut menjawab pertanyaan. Yang mampu menjawab dengan benar dapat 100 poin. Yang menjawab dengan jawaban yang salah 50 poin. Dan poin yang tertinggi tentu saja adalah pemenangnya. Baik. Langsung saja kita ke kelompok 1. Kelompok 1 saya beri kesempatan untuk memilih kotak yang diinginkan. Ya, memilih kotak yang diinginkan. Ya, kata kelompok. Silakan. Nomor berapa? Nomor 1. Lihat pertanyaan di nomor 1. Negara pertama yang menjajah Indonesia. Negara pertama yang menjajah Indonesia. Ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Ya, silakan untuk kelompok 1. Portugis. Apakah jawabannya tepat atau apakah jawabannya benar? Kita cek bersama. Ini negara pertama yang menjajah Indonesia. Jawaban dari kelompok 1 Portugis. Apakah jawabannya tepat? Portugis. Iya, jawabannya tepat sekali. 50 poin untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kesempatan untuk kelompok 2. Silakan memilih kotak yang diinginkan. Nomor berapa? Nomor 7. Apakah pertanyaan di balik nomor 7? Salah satu negara barat. Salah satu negara barat. Apakah Tiongkok? Nah, di barat. Tiongkok. Bukan. Inggris. Ini apakah negara barat Inggris? Bukan India. Bukan. Kalau Indonesia bukan negara barat Indonesia? Bukan. Katanya Inggris. Kita akan lihat jawaban dari kelompok 2. Apakah jawabannya tepat atau tidak? Salah satu negara barat. Salah satu negara barat. Ini salah satu negara barat. Jawabannya Inggris. Apakah jawabannya tepat? Ya, tepat sekali. Inggris. Selanjutnya 50 poin untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya kita ke kelompok 3 yang dipimpin oleh dan diketuai oleh Silva. Saya beri kesempatan untuk kelompok 3, ada kesalahan teknis sedikit, untuk memilih pertanyaan di nomor yang lain. Saya sepertinya salah mengetik satu huruf saat menginput kunci jawaban atau jawaban pertanyaan, sehingga tidak cocok dengan kotak yang disediakan. Nomor berapa? Nomor 5. Baik, nomor 5. Apa pertanyaan di nomor 5? Ini dia. Agama yang ingin disebarkan penjajah. Agama yang ingin disebarkan penjajah. Ya, Nasrani, bukan Islam. Nasrani. Kita lihat agama yang ingin disebarkan penjajah. Kita kunci atau tidak? Kunci. Oke, kita kunci. Nasrani. Ya, tepat sekali. Jawaban yang tepat Nasrani. Baik,
Sekarang kita masuk di babak berikutnya. Ini babak yang paling menarik, paling menyenangkan, paling seru. Ya, jadi saya akan langsung atau membuka pertanyaannya. Kita di nomor 9. Jadi kalian angkat tangan. Yang angkat tangan hanya ketua kelompok. Jadi kalau ada anggota kelompok yang angkat tangan, tidak dianggap dan tidak dianggap. Baik, silakan. Kelompok 1, Fatir. Kelompok 2, Caca. Kelompok 3, Sinta. Rempah-rempah. Ingat, angkat tangan setelah pertanyaan selesai saya bacakan. Rempah-rempah, incaran para penyanyi di Indonesia. Silvawati. Ingat, kalau salah minus 50. Kalau salah minus 50, kalau benar dapat 100. Oke. Silakan dijawab. Jengking. Bukan serijo. Jengking. Baik. Kita cek jengking. Ya, jawaban yang tepat. Ya, bagus sekali untuk kelompok 3, sehingga poin untuk kelompok 3 saat ini adalah 150 poin. Menjadi pemimpin kelas ini. Ya, siapa pemimpin kelas ini? Jadi untuk kelompok 3 150 poin, kelompok 1 50 poin, dan kelompok 2 50 poin. Masih apa faktor yang mendorong sehingga bangsa penjajah datang ke Indonesia? Solusi ada 3: untuk mendapatkan kekayaan, untuk menyebarkan agama, dan untuk mendapatkan kejayaan. Ya. Bagaimana apa tanggapan kalian tentang pembelajaran menggunakan media teka-teki silang? Bagaimana? Mana yang kalian suka, untuk berceramah atau dengan konsep seperti ini? Dengan teka-teki silang. Teka-teki silang. Kan lebih menarik kan? Kita menjawab soal, kita bermain games, dan kita sambil menjawab atau mempelajari materi-materi yang ada di buku paket. Atau yang materi-materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga anak sekalian mampu memahami materi dengan baik. Silakan baca ulang buku materi-materi yang ada di buku tentang faktor kedatangan para penjajah di Indonesia, dan silakan juga menonton video-video di YouTube tentang materi tersebut atau baca di internet. Ya. Dan terima kasih atas perhatian sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.